RF Talk, dan kita masuk kepada hari terakhir di dalam minggu kita ini, dan segera kita akan mengakhiri minggu ini. Tetapi tentunya kita akhiri malam ini dengan bincang Torah. Kita lanjutkan dengan pemahaman kita ataupun dengan topik pembahasan kita dalam bincang Torah. Nah, saya akan memang membawakan sedikit topik, Bapak Ibu sekalian, topik simple, sederhana. Ini akan membawa, saya harap bisa membawa pemahaman lebih lagi dalam kehidupan kita, dan tentunya nanti di akhir daripada pembahasan ini kita akan buka dengan tanya jawab, baik terkait dengan topik yang sudah barusan kita diskusikan atau kita bahas, ataupun juga jika Bapak Ibu sekalian memiliki pertanyaan ataupun hal lain yang ingin dibahas, silahkan ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada topik pembahasan kita. Tadi makanya saya bilang jangan dimatikan dulu mikrofonnya. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada Bapak Ibu sekalian. Ini bacanya apa? Ada yang bisa nggak? Bacanya apa? Harusnya udah bisa deh. Midah. Hah? Midah. Midah. Siapa tadi yang jawab? Tadi yang jawab siapa? Pak Peri atau siapa? Iya. Oh iya, midah. Betul Pak Peri. Baruch Hashem. Ini adalah midah. Nah, midah itu artinya apa? Kalau Bapak Ibu tahu artinya apa? Ini kan ada kata midah gitu ya. Ini saya sengaja katakan ini diberikan kata arti. Kita belajar sedikit dari artinya, dan kita akan terpesona dengan luar biasanya Hebrew, bahasa Ibrani gitu ya. Betul, ini bacanya adalah midah. Tadi Pak Peri udah jawab. Dan artinya sekarang, ayo nggak apa-apa. Jangan takut salah juga nggak apa-apa. Palingan saya Hah? Measure bukan sih Pak? Measure, ya betul, measure. Terus ada arti lain nggak? Measure itu artinya ukuran gitu kan, betul ya? Kalau bahasa Indonesianya measure itu adalah ukuran. Ya, ada arti lain nggak? Ada arti lain nggak? Atau cuma taunya ukuran itu doang? Iya, benar-benar itu. Taunya ukuran doang ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Kalau di istilah lainnya kadang disebutnya kayak kayak an eye for an eye itu Pak. Eye for an eye. Oke. Itu midah keneged midah gitu ya. Di dalam Torahnya, di dalam kitab Vayikra itu ditulis an eye for an eye. Artinya segala sesuatu itu ada dampaknya, ada akibatnya gitu ya. Measure for measure. Yaitu midah keneged midah. Artinya tapi tetap secara midah sendiri artinya adalah ukuran, measure gitu kan. Nah, di sini saya akan membawa kita melihat dari satu kata ini dan lihat bagaimana Hashem itu luar biasa banget ketika menciptakan bahasa Ibrani, dan kita bisa paham bahwa sebetulnya itu nyambung. Kenapa kok midah itu artinya ukuran, dan kenapa ada midah keneged midah. Nah, di sini kita akan sedikit mendalaminya ya, Bapak-Ibu sekalian. Oke. Tadi arti pertama adalah ukuran, betul ya, measure bahasa Inggrisnya, ukuran, meteran atau apa, timbangan gitulah, betul. Jadi itu arti pertama. Arti yang kedua juga takaran, sama, ukuran itu kalau bisa melambangkan panjang gitu ya. Takaran juga itu menggunakan kata yang sama dalam bahasa Ibrani, yaitu adalah midah gitu loh. Tetap, halo? Ada yang mau ingin diucapkan atau enggak? Enggak ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada satu hal lagi yang mungkin banyak dari kita belum paham, belum tahu, bahwa arti daripada midah itu juga adalah atribut, sifat, atau karakteristik. Jadi sifat kita sebagai manusia, sifat Bapak, Ibu, Saudara sekalian sebagai manusia, itu adalah midah, artinya midah. Digunakan kata midah. Ya. Nah, apakah nyambung antara sifat, karakteristik, ukuran, dan takaran? Nanti kita akan lihat nyambungnya di mana. Ya, kita sampai saat ini pahami dulu bahwa midah itu artinya betul ukuran, measure, takaran. Ya, bisa juga dan memang arti lainnya juga adalah atribut atau sifat atau karakteristik daripada kita manusia. Ya, itu adalah midah juga. Nah, di sini kita ada bentuk jamak daripada midah itu adalah midot, karena salah satu untuk membuat
sebuah kata di dalam bahasa Ibrani menjadi bentuk jamak itu atau plural bahasa Inggrisnya ya, atau yang bermakna banyak, itu dengan menambahkan kalau nggak im ya ot gitu kan, seperti itu kira-kira. Dan ada beberapa cara lain. Nah, tapi ini di sini karena ini midah, itu aturannya adalah menggunakan ot, akhiran ot. Jadi dia jamaknya adalah midot gitu ya. Jadi kalau kita bilang midot itu artinya banyak ukuran, banyak takaran, dan karakteristik ataupun sifat-sifat ya. Kalau misalkan sifat sifat rajin itu kan sifat kan, cuman rajin doang ya midah. Tapi kalau ternyata ada rajin, terus juga suka menabung, standar banget sih, rajin, suka menabung, tidak sombong, ya itu kan banyak kan, maka digunakan kata midot, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sekaligus saya jelaskan dengan anekdot agar suasananya santai dan bisa dipahami. Nah, sekarang setelah mengetahui ini, maka sebetulnya nyambungnya di sini. Tadi saya kan bilang kan, nyambungnya di mana antara midah yang artinya ukuran, takaran, dan atribut atau sifat. Artinya nyambungnya gini Bapak Ibu sekalian. Atribut atau sifat atau karakteristik daripada manusia itu tercermin dari bagaimana manusia itu mengukur, menakar, dan memperlakukan sesamanya dan alam sekitarnya. Ya, jadi sifat kita sebetulnya kita itu adalah ukuran kita yang kita terapkan kepada sesama kita, gitu. Kalau misalkan kita sifatnya itu kayak yang menonjol gitu, misalkan egois gitu kan. Nah, itu kita menakar teman itu dengan egoisnya kita. Kita mengukur dalam hubungan kita dengan sesama manusia dan dengan sekeliling kita, itu adalah dengan sifat kita, dengan ukuran kita. Yaitu apa? Kalau orang egois, yang penting gue beruntung, yang penting saya mendapatkan keuntungan, saya dan saya, ya kan? Bagaimana kamu bisa membawa kebaikan buat saya, bagaimana kamu bisa membawa keuntungan buat saya, apa manfaatnya kamu buat saya, itulah ukuran saya. Itulah sifat saya yang dalam bahasa istilah disebut egois. Betul kan? Ya kan? Maka dari itu orang-orang yang demikian ketika berhubungan dengan orang lain, maka dia akan lihat, kamu menguntungkan nggak nih? Kalau kamu nggak menguntungkan, oh maaf, sorry, nggak bisa. Kalaupun harus tidak ada pilihan lain, harus berinteraksi dengan orang lain, orang-orang yang memiliki midah, memiliki takaran, memiliki ukuran egois, dia pasti akan memastikan dirinya sendiri dapat. Itu aja, nggak peduli dengan orang lain. Ya kan, kira-kiranya begitu kan. Nah, itu makanya luar biasanya di sini tuh nyambungnya tuh di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi atribut kita itu benar-benar adalah, yaitu tadi boleh dikatakan ya ukuran dan takaran yang yang kita kenakan, yang kita pakai dari dalam diri kita. Dan ini nanti akan kita ukurkan juga kepada ataupun menjadi tolok ukur atau alat gitu ya dalam hubungan kita dengan sesama. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dari sini kita bisa paham ya bahwa midah itu bukan hanya sekedar ukuran atau apa, tetapi itu adalah sifat kita. Dan benar di dalam bahasa Ibrani bahwa sifat manusia itu digunakan kata midah. Gitu Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini paham ya? Nah, ini baru dasar. Nanti kita akan masuk lebih dalam hubungannya midah keneged midah apa segala macam dengan yang lainnya. Ya, nanti kita lihat. Nah, oke, sampai di sini saya harap bisa dipahami bisa dipahami penjelasannya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa di bagian belakang. Sekarang saya masuk pada bagian yang kedua. Tadi kita udah belajar midah, ini artinya seperti ini segala macam, hubungan antara sifat dan bagaimana kita bisa memahami nyambungnya sifat, karakteristik dengan ukuran dan takaran, ini saya jelaskan di sebagian sini. Sekarang saya masuk ke gigi 2. Ya, masuk pada yang lebih lanjut. Nah, ini apa nih bacanya? Ada yang bisa baca? Midah keneged midah. Midah keneged midah. Betul, pinter. Midah keneged midah. Nah, tadi kita sudah sempat singgung dan tadi juga ada bahkan ketika saya nanya ini kan dibilang ini midah cepat dan terus artinya apa? Ya measure, karena dari measure for measure gitu kan. Betul, ini midah keneged midah itu adalah
ketetapan Hashem terhadap dunia ini, ya. Sebab akibat, measure for measure, tadi kita udah bahas. Jadi ini adalah sebuah ketetapan Hashem terkait dengan midah keneged midah, ya, yang berlaku dan berjalan di dalam alam semesta ini. Measure for measure. Apa yang akan yang kita lakukan itu yang akan kita terima. Betul kan? Apa yang kita terapkan kepada orang lain itulah yang akan kita terima. Itu memang midah keneged midah. Dibahasakan dengan bahasa lain bisa jadi hukum tabur tuai apa segala macam, oke lah. Tapi sebetulnya saya lebih suka dengan midah keneged midah ini karena ini benar-benar terkait dengan sifat kita manusia, ya. Di sini hubungannya yang lebih dalam lagi, nanti kita bisa lihat, perhatikan dengan baik-baik. Sifat, tadi kita udah bahas bahwa midah itu adalah sifat atribut yang kita gunakan dalam memperlakukan sesama dan alam, ya kan? Itu tadi yang kita udah bahas. Saya ulang di sini. Ukuran yang kita gunakan dalam memperlakukan sesama dan alam, ya kan? Sifat yang kita kenakan dan ukuran yang kita gunakan. Apalagi takaran yang kita gunakan dalam memperlakukan sesama dan alam. Tadi kita sudah bahas panjang lebar dan saya harap paham sampai di sini. Nah, midah keneged midah itu artinya apa? Itulah yang menjadi warna koneksi kita dengan Hashem, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kalau kita menggunakan sifat atribut yang katakanlah tadi dengan contoh saya, egois dalam memastikan itu kan sesama gitu ya, terus keras terhadap sesama, nggak mau tahu, saya nggak ngerti, nggak ada belas kasihan gitu loh. Nah, itulah yang akan menjadi warna koneksi kita dengan Hashem. Artinya sifat yang kita ukurkan kepada orang lain itu yang akan diukurkan kepada kita. Ya, kalau kita tidak pernah berbelas kasihan kepada orang lain, maka Hashem pun akan membuat apapun yang terjadi dalam hidup kita itu nggak ada belas kasihannya. Gitu Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita nggak pernah berbaik hati kepada orang lain, kalau kita senantiasa memikirkan diri kita sendiri, nggak peduli dengan orang lain, pokoknya apapun yang terjadi, kalau sampai harus mengorbankan orang lain, dikorbankanlah, itu yang akan diterapkan juga dan akan kita terima. Itu artinya midah keneged midah. Jadi hati-hati dan ini benar-benar menjadi pesan yang sangat penting. Bagaimana kita itu harus bertindak, bagaimana kita itu harus berlaku. Jadi jangan hanya sekedar nganggap ya udahlah, ya cuman begini doang kok, enggak ada. Itu akan kembali kepada kita Bapak-Ibu sekalian. Dan midah ini itu bukan hanya sekedar kita memperlakukan ya. Ya memperlakukan memang istilahnya secara fisik gitu kan, tetapi termasuk juga dengan bagaimana kita bertutur kata, berucap. Mungkin kita bilang cuma ucapan doang apa kok? Oh justru kalau kita menghormati orang lain, kalau kita respect kepada orang lain, menganggap orang lain itu juga ciptaan Tuhan dan menganggap orang lain itu juga sama diciptakan Betselem Elohim, kita akan berhati-hati dengan tutur kata kita. Kita nggak akan pernah merendahkan orang. Kita nggak akan pernah mengatakan hal yang buruk, membawa gosip, lashon hara segala macam, nggak akan ada Bapak-Ibu sekalian. Ya, karena itu yang akan menjadi warna koneksi kita dengan Hashem. Hati-hati. Makanya kalau kita ingin Hashem itu deal dengan kita penuh dengan belas kasihan, berbelas kasihanlah terhadap orang lain. Kalau kita ingin Hashem itu deal kepada kita itu penuh dengan pengampunan, bagaimana kita memperlakukan orang lain yang minta maaf kepada kita? Apakah kita mengampuni atau kita juga berkata, oh sorry tidak bisa, aku tidak bisa mengampuni kamu? Ya, kita udah belajar bahwa terkait dengan hal ini, kalau kita membereskan gitu ya terkait dengan hubungan dengan sesama, Hashem tidak akan pernah memberikan pengampunan kepada kita kalau kita tidak memberikan ampunan kepada sesama, kalau kita tidak mendapatkan ampunan kepada sesama, gitu loh ya. Jadi orang yang tidak pernah tidak mau rilis pengampunan kepada orang lain, orang yang tidak mau memberikan pengampunan kepada orang lain, itu juga pengampunannya akan stuck di Samayim karena dia berkata, oh kamu begitu ya, oke, berarti itu pilihanmu untuk begitu kan, maka ya sudah. Jadi apa yang akan kita terima itu sebetulnya adalah tergantung dari bagaimana kita berlaku terhadap orang lain. Sekali lagi saya katakan bahwa apa
yang kita yang akan kita terima dalam hidup kita ini itu adalah bagaimana kita berlaku terhadap orang lain. Karena itulah sebenarnya esensi daripada kehidupan ini. Nanti kita akan masuk di bagian belakang. Indah banget. Ya, kita lanjutkan. Ini apa bacanya? Tadi midah keneged midah. Kita bahas dari midah udah. Terus di sini tadi barusan kita bahas terkait dengan midah keneged midah. Nah, sekarang masuk ke sini. Nanti ada urutannya, ada sambungannya. Ini apa bacanya Bapak Ibu sekalian? Tikun olam. Tikun olam. Barokah Shem, tikun olam. Betul. Artinya apa? Ada yang tahu nggak tikun olam apa? Ada yang tahu artinya? Kayak Nah, itu. memperbaiki gitu bukan? Udah langsung saya klik. Habis kelamaan. Betul. Artinya adalah memperbaiki dunia ini. Ya. Memperbaiki dunia ini. Nih, ini kemarin kita udah bahas kan terkait dengan alam semesta, segala macam, jagat raya, kita itu kecil banget. Nah, ini akan kita perbaiki nih Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana caranya? Ya kan? Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut dengan pengajaran Torah 2 minggu yang lalu dari Rabbi Cohen yang membahas hukum Eiver min hachai, larangan memakan daging dari binatang yang masih hidup, itu kan Rabbi Cohen membahasnya diberikan konteks yang luar biasa bahwa ini adalah sebetulnya perintah yang mengatur bagaimana manusia memperlakukan alam semesta, gitu kan? Dan Rabbi Cohen memberikan penjelasan bahwa kita bukan Tuhan, kita memang punya bagian di dalam alam semesta ini, tetapi kita bukan Tuhan. Nah, para ilmuwan yang yang nggak ngerti Torah, nggak pernah belajar Torah dan justru malah berkata bahwa aku nggak percaya sama Tuhan, mereka itu justru bertindak seolah-olah mereka Tuhan. Dan mereka mencoba untuk memastikan segala macam alam semesta ini agar bisa berjalan dan tidak hancur, karena bagi mereka alam semesta ini bisa hancur seperti itu gitu loh. Dan akhirnya mereka berpikir bahwa tidak ada Tuhan, maka yang bisa mempertahankan alam semesta ini bisa tetap berjalan sebagaimana normal adalah manusia. Maka mereka bikin ini, bikin itu, segala macam dengan riset-risetnya yang sebetulnya ya memang pasti akan ada hasilnya juga, tapi sebetulnya mereka melakukannya itu dengan motivasi dan pemahaman yang salah gitu loh. Ya, karena kita tahulah kita ini kecil banget. Nih saya berikan ilustrasi di sini kan bahwa ini dunia aja, Earth atau bumi kita itu bahkan nggak kelihatan di sini. Di sini kelihatannya itu titik kecil yang ini nih Bapak Saudara sekalian, yang saya tunjukin, yang saya lingkarin ini adalah matahari kita. Kecil banget. Bagaimana bumi nggak kelihatan gitu kan. Lalu bagaimana dengan tikun olam ini? Memperbaiki dunia olam ini bisa berarti dunia bumi ya, bulatan bumi gitu ya, bola bumi. Bisa juga berarti alam semesta total. Dan faktanya memang nanti akan terjadi adalah alam semesta secara total yang akan diperbaiki. Ketika ketika manusia jatuh dalam kesalahan, sebetulnya yang terjadi adalah perubahan seluruh alam semesta. Paling gampang Bapak Ibu sekalian begini. Kita tahu bahwa peredaran benda-benda langit itu kan mengakibatkan musim. Betul nggak? Peredaran benda-benda langit itu mengakibatkan musim. Ya kan? Nah, sekarang kita tahu musimnya itu kan ada jaraknya. Ya kan, ada musim, mulai dari musim dingin, musim gugur, apa segala macam. Buah-buahan juga punya musimnya, dan itu pun berjarak gitu kan. Bayangkan di Taman Eden dikatakan bahwa itu nggak ada musim. Artinya buah-buahan itu mengeluarkan buah apapun itu setiap saat, setiap detik. Artinya apa? Pergerakan benda-benda langit, pergerakan semua planet-planet di sistem tata surya itu benar-benar menyebabkan musimnya itu jatuh setiap hari. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nanti itu akan kembali ke sana. Nah, itu adalah yang disebut dengan tikun olam, gitu kan. Nah, sekarang ini kan gede banget nih, Bapak Ibu sekalian. Besar sekali. Olam itu luar biasa, luasnya segala macam. Terus bagian kita apa dong? Ya kan, kalau kita tanya ke dalam diri kita sendiri, bagian kita ini apa? Bagaimana kita bisa turut serta di dalam proses yang kita sendiri tahu bahwa pernah diajarkan
Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah ngikut beberapa yang udah cukup lama beberapa kali Shiur online Torah dan udah lebih dari 1 tahun tentunya harus tahu bahwa Tikkun Olam ini adalah salah satu tugas yang harus kita lakukan di dunia ini. Ya kan kita tujuannya kita datang ke dunia ini salah satunya adalah berpartisipasi di dalam Tikkun Olam ini. Gitu loh. Nah, sekarang balik lagi kepada pertanyaan yang esensial yang harus kita pahami dan harus wajib kita tanyakan adalah bagaimana caranya, ya kan? Nah, caranya Bapak Ibu sekalian ada di sini. Caranya itu seperti ini. Yang pertama, manusia kita harus belajar Torah. Setelah belajar Torah, kita melakukan. Belajar Torah dan melakukan secara terus-menerus berputar-putar-putar di sini, itu adalah ini. Apa bacanya ini? Ayo, apa bacanya ini? Tikkun Midot. Tikkun Midot. Artinya apa? Tikkun itu memperbaiki, Midot itu apa tadi yang di awal? Artinya? Midot artinya apa? Ukuran-ukuran, takaran-takaran. Ukuran-ukuran, takaran-takaran, atau yang arti terakhir sifat dan karakteristik kita. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau berpartisipasi dalam Tikkun Olam ini, satu-satunya yang perlu kita lakukan dan bisa kita lakukan adalah melakukan apa? Tikkun Midot. Memperbaiki sifat-sifat kita. Memperbaiki takaran-takaran kita. Memperbaiki ukuran-ukuran kita. Kita Baruch Hashem, semua yang ada di dalam Bnei Noah ini sudah ada di dalam jalur yang benar. Kita belajar Torah, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, belajar Torah terus lakukan. Jangan belajar Torah terus diem. Karena kalau belajar Torah terus diem, nggak bersosialisasi dengan sesama manusia, nggak ada artinya. Karena harus dilakukan. Yang namanya mitzvah, yang namanya midot, itu kan harus berhubungan dengan orang lain. Kalau kita nggak pernah berhubungan dengan orang lain, ya nggak bisa. Jadi makanya dari itu, konsep daripada Yudaisme, konsep daripada Torah itu sangat berbeda sekali dengan agama-agama yang lain. Kalau agama-agama yang lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain, dengan segala hormat berkata bahwa kalau kamu mau lebih baik, kamu harus justru lepas dari dunia ini. Benar nggak? Kamu naiklah ke gunung, kamu menyendirilah, kamu diemlah segala macam. Sendiri intinya gitu loh. Jangan pusingkan dengan dunia ini. Tetapi di dalam Torah dan di dalam Yudaisme justru terbalik. Karena memang sebetulnya hakikat kita lahir di dunia ini adalah ini, Tikkun Midot kita. Yang pada bagiannya yang pada akhirnya nanti akan berkontribusi kepada Tikkun Olam. Tikkun Midot tidak akan pernah bisa berhasil tanpa kita berhubungan dengan sesama manusia. Ya kan, berbelas kasihan kepada sesama manusia. Contohnya, itu midah yang baik kan, penuh dengan belas kasihan. Gimana caranya kalau kita menyendiri menyepi di puncak gunung nggak ada siapa-siapa? Bisa praktek kepada siapa? Nggak bisa kan? Ya kan? Nah itu makanya perbedaan daripada yang sangat kontras antara kepercayaan yang di luar daripada Torah dengan Torah. Nah, yang kedua juga saya katakan bahwa Bnei Noah Indonesia sudah ada di jalur yang benar. Kenapa? Karena kita sudah memiliki patokan dan pedoman yang tepat yang sesuai menjadi bagian kita, yaitu adalah Torah dalam kerangka 7 hukum Nuh. Kita udah belajar, kita udah kupas mulai dari hukum yang pertama, kedua, segala macam. Yang baru bergabung, saya bukakan link kepada semua pengajaran dari hukum yang pertama secara detail, silakan dipahami. Itulah Tikkun Midot. Lihat pemahaman Torahnya, belajar Torahnya, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat lagi, pelajari lagi bagaimana saya harus bertindak, bagaimana saya harus berlaku, bagaimana saya harus menerapkan sifat-sifat saya, memperbaiki sifat-sifat saya, lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Terus seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang penting ya. Jadi pemahaman Torah yang seperti itulah yang menjadi dasar dan harus kita pahami gitu loh. Cuma kadang-kadang saya sih sangat menyayangkan gitu ya. Mungkin ini juga karena pengaruh daripada apa namanya kepercayaan yang lama gitu ya. Orang itu belajar Torah itu langsung lompat, langsung belajar malaikat itu seperti apa. Malaikat itu sayapnya ada berapa, matanya ada berapa, tangannya bisa nekuk kemana, segala macam. Buat apa? Saya mau tanya. Buat apa kita tahu seperti itu? Malaikat itu pangkatnya apa aja? Ini apa yang lebih keren, mana yang lebih hebat apa segala macam. Baik, oke. Buat apa? Sekarang pertanyaannya. Bisa dipraktekkan untuk tikun midot atau tidak gitu. Ya kan? Itu cuma sekedar pengetahuan, bukan berarti buruk, enggak. Tetapi kalau kita harus memilih saat-saat ini, kalau kita mau belajarlah yang memang akan membuat kita menggenapi, menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Itu kan, daripada kita tahu yang ini, tapi ternyata ketika kita ngadep kepada Hashem, midotmu gimana bos? Gitu kan, Leo, midotmu gimana? Kamu udah lakukan ini belum? Belum sempat praktek Tuhan. Waduh, gitu ya. Terus midah kamu yang ini bagaimana? Midah kamu yang terkait dengan belas kasihan. Midah kamu yang terkait dengan mengampuni contohnya gitu loh. Waduh, iya aku tahu sih, tapi belum sempat praktek tuh. Aku sibuk belajar hierarki malaikat Tuhan. Tuhan cuman ketawa. Oh gitu ya. Berarti kamu belum lulus. Ya kan, simple as that. Jadi gunakan waktu kita, gunakan kesempatan ini belajar yang benar gitu loh. Inilah yang makanya para rabi mengajarkan kita belajar Torah itu dari basic, dari dasar segala macam, dan terus kalau memang kita nanti Hashem melihat kita memiliki kelayakan untuk bisa masuk ke hal-hal yang demikian, ya biarlah dia akan membawa kita. Tetapi yang basicnya itu yang kita penting. Ya, apa gunanya kita mengerti hierarki malaikat, pangkat-pangkat malaikat, tapi kita nggak pernah melakukan kebaikan? What is that? Gitu. Gunanya buat kita apa? Ya, pemirsa sekalian. Jadi saya harap sampai di sini kita paham dan kenapa saya juga memberikan hal ini biar kita juga memahami bahwa midah kita itu penting sekali, sifat kita itu penting sekali, dan itulah merupakan salah satu tujuan utama kenapa kita dikirim ke dunia ini. Itu untuk melakukan tikun midot, untuk memperbaiki midah kita, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap tikun olam. Kapan? Nanti ketika Mashiach dinyatakan, saya yakin. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau seluruh umat manusia di bumi ini ya, yang ada 7 miliar kira-kira orang itu melakukan tikun midot. Luar biasanya kayak apa kan? Dan itulah sebetulnya nanti akan terjadi ketika midahnya kita semua manusia itu beres di hadapan Tuhan ya, sesuai dengan standar Torah. Itulah yang dikatakan ya selesai kehidupan ini gitu loh, dan kita kembali kepada situasi saat dimana seperti Eden atau Gan Eden ada gitu loh. Ya. Jadi berbahagialah sekali lagi saya ucapkan kepada Bnei Noah Indonesia, para anggota Bnei Noah Indonesia yang mana bisa belajar Torah dari yang sangat detail, kerangka 7 hukum Nuh, dan karena itulah yang akan menjadi bekal dan yang menjadi pedoman ketika kita melakukan tikun midot kita masing-masing. Oke?